Di tengah ribuan kader yang bersorak di Kongres PDIP, seorang pria berjalan perlahan menuju panggung. Wajahnya tegas, namun matanya menyiratkan luka panjang. Dialah Hasto Kristianto, yang baru saja menghirup udara bebas setelah mendapat amnesti dari Presiden Prabowo. Tapi hari itu, bukan nama Hasto yang dibacakan Megawati dalam struktur partai, yang dibacakan justru keheningan dan sebuah pertanyaan besar, kemana arah PDIP selanjutnya. Kongres ke-6 PDI Perjuangan di Bali menjadi panggung besar untuk arah baru Partai Banteng. Ribuan kader berkumpul, kamera tertuju pada Megawati Soekarno Putri yang kembali didaulat sebagai ketua umum. Namun di tengah gemerlap pelantikan, ada satu nama yang hilang, satu nama yang dulu disebut dengan lantang, Hasto Kristianto. Tak ada jejaknya dalam struktur DPP PDIP periode 2025-2030. Tak disebut, tak dilantik, bahkan tak hadir saat jajaran diumumkan. Padahal di periode sebelumnya, Hasto adalah sekjen PDIP, sosok yang kerap tampil di barisan depan, mengomandoi strategi politik partai, dan menjadi juru bicara ideologis Megawati. Kini jabatan itu justru dirangkap Megawati sendiri, sebuah langkah yang mengejutkan, sekaligus simbolik, bahwa partai sedang merapatkan barisan sambil mempertimbangkan kembali siapa yang benar-benar dipercaya. Ironisnya, Hasto kembali hadir ke area Kongres, bukan sebagai pengurus tapi sebagai tamu yang terlambat. Ia tiba sore hari, saat Megawati tengah menyampaikan pidato penutupan. Ruangan bergemuruh, kader berdiri, Megawati menitikan air mata. Sebuah momen yang menggetarkan. Tangan Hasto menggenggam tangan Megawati. Ia mencium tangan sang ketua, tapi tetap tak ada jabatan yang diberikan hari itu. Banyak yang bertanya, apakah ini bentuk teguran atau sekedar waktu yang belum cukup? Ripka Ciptaning, Ketua DPP PDIP menyebut Hasto datang terlambat. Pelantikan sudah digelar sebelum kedatangannya, tapi publik tahu ini bukan sekedar soal waktu. Ini tentang posisi politik, tentang sinyal, dan tentang masa depan partai yang sedang menghadapi pertaruhan besar. Meski tak diberi kursi, Hasto tetap jadi bagian dari narasi utama Megawati. Dalam pidatonya, sang ketua umum menumpahkan isi hati. Ia menyebut nama Hasto dalam doa-doanya, menangis di depan ribuan kader, menyindir tajam KPK yang menurutnya telah menyimpang jauh dari cita-cita awal. Saya yang membentuk KPK, tapi kalau sekarang modelnya seperti ini, lalu bagaimana? Ucap Megawati dengan suara bergetar. Ia bahkan mengkritik keras fakta bahwa Presiden Prabowo harus turun tangan untuk memberikan amnesti kepada Hasto. Masa urusan begini Presiden harus turun tangan? Lucu ya, saya juga pernah presiden. Pernyataan Megawati bukan sekedar emosional, tapi sekaligus politis. Ia sedang menunjukkan kepada publik bahwa hukum bukan sekedar alat kekuasaan, dan bahwa Hasto baginya adalah korban dari ketidakadilan itu. Dengan Megawati merangkap jabatan sekjen dan Hasto belum mendapatkan peran apapun, PDIP sedang berdiri di persimpangan. Apakah ini murni soal internal partai atau sinyal bagi pihak luar, terutama terhadap pemerintahan Prabowo? Beberapa pengamat menilai PDIP sedang melakukan konsolidasi total. Hasto bisa saja diangkat kembali nanti, tapi dalam skenario yang lebih tertutup. Ripka Ciptaning menyebutkan bahwa susunan struktur akan dilengkapi sebelum diserahkan ke Kemenkumham. Tapi publik tahu, dalam politik, waktu dan gestur adalah segalanya. Terlambat bisa berarti tersingkir, tak disebut bisa berarti ditinggalkan. Di sisi lain, Prabowo telah memberikan amnesti, sebuah langkah besar yang mengundang tanya, apakah ini barter politik atau ada komitmen diam-diam antara kekuasaan dan oposisi. Megawati belum memberikan jawaban pasti, tapi air matanya, pelukan untuk Hasto,
dan kritik pada KPK. Semuanya membentuk satu cerita, bahwa PDIP belum selesai dengan luka-lukanya. Hari ini Hasto mungkin belum kembali ke kursi sekjen, tapi pertanyaan publik sudah menggantung di udara. Apakah ini akhir dari loyalis Megawati, atau hanya jeda sebelum babak baru dimulai? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah Hasto akan kembali atau ini tanda PDIP sedang bergeser? Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi dan sebarkan video ini bila kamu peduli pada arah politik bangsa ke depan.